Halo Sobat Kom semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali podcast Diskominfo Kabupaten Maluku Tengah kembali hadir untuk Anda semua dan senang sekali untuk edisi kali ini saya Delvi memberikan banyak sekali informasi untuk Anda dan saya tidak sendiri. Untuk spesial hari ini, saya bersama dengan narasumber kita yang sangat berkompeten untuk berbincang-bincang terkait dengan kesehatan, tentunya dunia kesehatan. Karena beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Kita sapa dulu, selamat pagi untuk Bapak Sahlul Iksan, SKMMK. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Kepala Dinas? Alhamdulillah baik. Iya, baik sekali, luar biasa. Saya juga sehat hari ini, sehingga bisa boleh berjumpa lagi dengan Bapak yang luar biasa di saat ini. Di podcast kali ini, Sobat Kom semuanya, kita akan berbincang terkait dengan stunting ya. Oke, mendengar kata stunting mungkin sudah familiar untuk semua masyarakat, untuk Sobat Kom semuanya, tetapi lebih rinci kita akan membahas lagi tentang stunting spesial di bumi Pamahanunusa di Kabupaten Maluku Tengah. Karena sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa narasumber kita saat ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, biasanya disapa dengan Pak Iksan, ya. Beliau tahu banyak soal stunting ini dan kita akan menggali lagi lebih dalam soal stunting ini. Saya perlu menyampaikan dulu untuk Sobat Kom semua bahwa stunting ini menjadi isu nasional dan melalui inovasi Gema Duta Parenting Potong Pele Stunting ya, slogan yang selalu kita dengar, Inalatu Maluku, juga Duta Parenting Maluku kita itu Ibu Widya Murad Ismail ya Pak Iksan ya. Punya slogan yang sangat hebat ini, yaitu potong pele stunting. Tentunya diharapkan dapat mencegah serta menurunkan stunting di bumi Pamahanunusa ya, di kabupaten tercinta kita, Kabupaten Maluku Tengah. Dan lewat Bayi Leo Bacarita lewat online Pak program kita akan membahas lagi seperti yang sudah saya sampaikan soal stunting, dan tema kita untuk topik hari ini yaitu strategi dan peran serta Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung inovasi Gema Duta Parenting. Langsung saja kita akan berbincang dengan Pak Iksan di saat ini. Pak Iksan, stunting apa sih Pak Iksan? Baik, stunting ini memang menjadi perhatian pemerintah secara nasional. Benar. Dan itu disambut baik oleh pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten dalam upaya menunjukkan target nasional untuk menurunkan angka stunting sampai di bawah 14% atau 14% lah minimal di tahun 2024 ini. Yang jadi permasalahan sekarang inilah di tingkat awam masih banyak distorsi ataupun kesalahan persepsi dan pengertian tentang stunting. Banyak kadang-kadang yang menyamakan stunting itu dengan gizi buruk. Benar sekali Pak Iksan. Padahal itu kadang dalam satu sisi bisa disamakan, dalam satu sisi tidak bisa disamakan. Kalau secara awam kita tahu selama ini definisi stunting atau arti dari stunting itu adalah anak yang tinggi badannya pendek atau lebih pendek dari usia rata-rata. Secara medis kesehatan tidak segampang itu sebetulnya. Karena pendek itu kan ada karena pengaruh faktor genetik. Orang tuanya pendek, gennya memang gen orang pendek. Tetapi apakah itu stunting? Tentu tidak. Dan populasi orang pendek ini sebetulnya tidak terlalu banyak di Indonesia, apalagi dalam status gizi yang sudah cukup baik ini, yang masyarakat yang dengan genetik pendek itu sudah mulai habis, tapi masih tetap ada. Tetapi orang karena cenderung menyamakan stunting itu pendek dan pendek itu stunting, padahal itu definisi awam yang salah. Sebetulnya definisi sebetulnya dari stunting itulah anak yang tinggi badannya di bawah tinggi badan anak
di umur atau di usia yang sama Iya. di tinggi rata-rata. Normal dari usianya Iya. tidak sesuai Tidak dengan sesuai dengan tingginya. tingginya. Benar. Tetapi Iya. ditambah kalimat belakangnya. Iya. Disebabkan karena masalah gizi kronis, Oh iya. terutama dimulai di masa 1000 awal kehidupan, mulai dari saat ibunya divonis Mengandung, hamil iya. sampai dengan usia 2 tahun. Oh iya. Kalau memang secara teoritis kita anak ini pendek stunting, dia stunting sebetulnya tidak segampang itu. Karena kita lihat ini pendek ini karena genetik atau karena memang dia pernah dalam 1000 kelahiran itu pernah mengalami masalah gizi apa tidak. Itu kan cuman masalah itu kan sulit kita merecall kembali. Benar. Menanyakan ibunya, ibu waktu Hamil gimana? kan Asupan sulit gizinya, begitu. iya. Nah, jadi memang untuk meningkatkan sensitivitas untuk upaya pencarian, makanya kita tangkap sekarang ini adalah anak yang pendek itu dikategorikan stunting semua dulu. Apakah dulu dia pernah mengalami masalah gizi atau tidak, kita tangkap itu dulu. Nanti secara perlahan baru kita lihat Iya, klasifikasi lagi. genetik atau tidak. Cuman itu yang pertama yang harus kita lihat dulu. Karena memang kita menyamaratakan dulu, tapi dari definisi sebetulnya adalah stunting itu kita lihat riwayatnya pernah mengalami masalah gizi. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah stunting itu sama dengan gizi buruk atau gizi buruk itu stunting? Ini yang kita lihat harus kita dudukan. Stunting itu antropometrinya adalah perbandingan antara tinggi badan dibandingkan dengan umur. Oh iya benar. Jadi misalnya umur anak 1 tahun panjang badan atau tinggi badannya harus sekian. Anak umur 1 bulan atau baru lahir harus sekian. Kalau pendek dari itu stunting. Oh iya benar. Itu umur per tinggi badan per Umurnya, atau tinggi badan dibandingkan umur. Sedangkan masalah gizi antropometrinya beda. Masalah gizi adalah berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Berat badan dengan tinggi badan. Beda kan? Kalau stunting itulah tinggi badan usianya per usia atau per umur. Sedangkan kalau gizi itu berat badan per tinggi badan. Nah, ini yang harus didudukan. Apakah anak gizi buruk itu stunting? Belum tentu. Yang jelas anak gizi buruk itu kemungkinan mengalami kurus, tetapi bisa dia tinggi. Benar. Nah, betul kan? Kemudian anak stunting, apakah dia gizi buruk? Belum tentu. Dia pendek, tetapi perbandingan antara berat badan dengan tinggi badannya normal, dia tidak tergolong gizi buruk. Benar. Nah, tetapi yang harus kita lihat, stunting itu bisa gizi buruk, bisa tidak. Tetapi gizi buruk belum tentu juga stunting, benar. Gizi buruk bisa menjadi stunting bila kejadiannya lama. Nah, sehingga karena anak itu terus mengalami gizi buruk atau asupan gizinya itu jelek dalam masa pertumbuhan, anak yang lain gizinya bagus, itu akan mengalami kenaikan tinggi badan atau penambahan tinggi badan secara periodik berdasarkan umurnya terus. Sedangkan anak ini karena asupan gizinya jelek, pertumbuhan tinggi badannya melambat. Oh iya. Nah, karena apa? Karena gizinya yang dibutuhkan waktu pertumbuhan itu tidak dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau itu berlangsung lama, maka yang akan melahirkan anak stunting. Oh iya. Tidak serta-merta sekarang gizi buruk besok dia stunting, bukan. Iya benar. Itu butuh waktu. Nah, gitu pada prinsipnya. Dan jadi ini selama ini banyak persepsi yang salah. Gizi buruk stunting gizi buruk enggak selalu. Iya, banyak masyarakat yang menilai bahwa gizi buruk kamu stunting, padahal tidak ya. Jelas untuk penjelasan ini langsung menjawab. Oke, kemudian gejala klinisnya seperti apa nih Pak Iksan? Nah, kalau stunting ini permasalahan sebetulnya bukan masalah tinggi badan. Iya benar ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu sebetulnya dan yang dikhawatirkan oleh pemerintah dari stunting ini adalah karena anak ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Terutama yang jadi masalah adalah pertumbuhan volume otak dan pertumbuhan volume organ tubuhnya. Benar. Anak stunting itu akan mengalami
volume otak itu akan lebih kecil Ya. dibandingkan dengan anak yang sehat. Sehat. Cuma anak stunting itu kondisi pertumbuhan organ tubuhnya akan mengalami keterlambatan dibandingkan anak dengan usia normal. Cuman kan kita sulit melihat otaknya ini volumenya sudah cukup apa belum, kan tidak bisa dilihat secara Iya. visual. Yang bisa dilihat secara visual itu fakta atau bukti bahwa anak ini mengalami keterlambatan pertumbuhan adalah tinggi badannya. Fisiknya. Fisiknya. Iya, benar. Tapi sebetulnya bukan fisiknya yang jadi masalah. Iya. Jangan bilang anak pendek itu masalah, enggak. Habibie pendek, tapi otaknya Benar, pendek. iya, Kan gitu. cerdas bahkan. Cerdas. Kan Habibie itu mungkin pertumbuhan badannya pendek, tapi pertumbuhan volume otaknya Volumenya bagus. otak bagus. Cuman kan kita tidak bisa melihat volume Iya, otak. benar. Yang menjadi indikasi atau Ya, indikator itu adalah tinggi badannya. Tinggi Kalau badan. anak itu mengalami tinggi badan, pertumbuhan tinggi badan, penambahan tinggi badan yang terlambat, berarti juga ada pertumbuhan volume otak dan tinggi organ tubuh yang terlambat juga. Yang jadi masalah adalah kalau anak-anak dengan kondisi begitu, yang pertama kalau volume otaknya rendah, tentunya akan mempengaruhi daya pikir. Pasti sangat mempengaruhi, ya. Kalau anak dengan volume otak yang kecil akan susah nanti belajar. Benar. Akan susah atau mempunyai daya ingat yang rendah. Iya. Dan anak-anak itu dalam masa usia dewasanya atau usia kerjanya nanti akan tereliminasi atau sulit untuk bersaing dengan yang lain, benar. Nah, itulah yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Benar, itu yang sangat mempengaruhi SDM, ya. Kemudian kalau lain dengan organ tubuhnya, biasanya anak-anak stunting itu pada usia dewasanya akan mengalami masalah metabolisme tubuh, cenderung akan mendapatkan penyakit-penyakit degeneratif, misalnya hipertensi atau gula darah. Nah, itu akan mudah. Kemudian daya tahan tubuhnya juga sangat rendah, gampang sakit. Gitu. Rentan sakit. Iya, itu yang sebetulnya masalah stunting yang dikhawatirkan pemerintah. Benar. Akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia ke depannya. Benar. Jadi stunting ini berdampak sangat signifikan terhadap prestasi belajar anak, ya. Kalau saya simak tadi, dan psikososialnya juga buruk. Iya. Kira-kira demikian, ya. Itulah yang bukan masalah tinggi badan, tapi masalah kecerdasan. Iya. Itu masalahnya. Oke, baik San, untuk prevalensi balita stunting mengacu pada presentasi di Maluku Tengah, berapa sih jumlah balita dan populasi di Maluku Tengah ini? Iya. Untuk prevalensi berdasarkan ada 2 angka sumber informasi yang kita pakai sekarang ini. Untuk pertama adalah berdasarkan survei SSGI yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang sifatnya sampling. Itu di tahun 2022 kemarin hasil SSGI itu menunjukkan angka sebesar 27%. Ya. Sedangkan target nasional itu adalah 14% di 2014. Tetapi berdasarkan angka real, berdasarkan penimbangan atau kegiatan posyandu di lapangan sampai dengan Agustus ini, mulai dari tahun akhir 2022 kemarin itu dari angka 8, terus setiap bulan sekarang ini mulai menunjukkan penurunan menjadi sekarang ini yang terakhir ini sekarang angka per bulan Agustus sudah mencapai prevalensi 5,20%. Dibandingkan dengan target nasional, sudah di bawah. Kalau target nasional itu 2024 nantinya pemerintah menginginkan penurunan di angka 14% yang dianggap tidak lagi menjadi masalah kesehatan. Tetapi perbedaan angka yang 2 ini memang menjadi masalah dan tetap menjadi rujukan bagi kita sekarang ini. Tentu ada kelemahan masing-masing angka tersebut, tetapi ini kita tidak perlu perdebatkan, tetapi ini bisa menjadi indikator ataupun evaluasi bagi kita. Yang jelas upaya penurunan itu dari tahun ke tahun terlihat. Yang jadi masalah adalah untuk angka real ini, memang kita masalah dalam cakupan penimbangan balita masih berkisar 80% masih ada 20% anak yang tidak datang ke posyandu. Oh iya, itu masalah itu. Masalah. Nah, itulah sekarang ini
kalau posyandu itu yang di akhir tahun 2022 tersebut tercatat jumlah posyandu aktif itu 52%. Tapi Oh sekarang iya, angka terakhir di bulan terakhir, Agustus sudah mencapai 80%. wow, Sudah ada ada peningkatan peningkatan, posyandu. iya, Tetapi yang jadi masalah adalah angka kunjungan ibu ibu hamil hamil, dan angka kunjungan balita untuk ditimbang masih oh belum mencapai target. Memang tapi sudah menunjukkan peningkatan yang di akhir tahun 2022 lalu baru mencapai 60%, sekarang sudah mencapai 70 sampai 80%. benar, Cuman masih ada distorsi 20% iya yang tidak benar, datang. Itulah yang masih kita kejar dan kita mengharapkan kerjasama dan partisipasi aktif dari pemerintah desa untuk bagaimana mendorong terus menggiat dan iya menghimbau iya, ibu hamil atau ibu yang punya balita untuk membawa anak-anaknya datang itu ke sebenarnya posyandu. kewajiban loh ya Pak Iksan ya, Ya intinya begini, stunting ini sebetulnya tidak akan timbul benar, kalau proses pemantauan ibu hamil selama iya, masa dalam kehamilannya itu iya, berjalan dengan baik, kemudian proses pemantauan tumbuh kembang balita melalui kegiatan posyandu berjalan iya, baik, stunting tidak akan ada. benar, setuju, saya Karena setuju Pak, prinsipnya begini, kebijakannya adalah kalau ibu hamil dalam masa kehamilannya iya, itu, ada namanya program ANC K1, K2, K3, K4. oh ya, Diharapkan ibu hamil itu di semester pertama K1 itu harus iya, datang ke posyandu. Itu akan dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atas, pokoknya pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan. Nanti di triwulan kedua lagi dilihat apakah si ibu ini mengalami pertumbuhan atau penambahan berat badan atau tidak. benar, Kalau tidak mengalami penambahan berat badan dan dikhawatirkan lingkar lengan atas namanya, nilainya itu kurang dari ukuran standar, iya, dianggap ibu itu mengalami masalah kekurangan energi kronis oh yang berakibat adalah si ibu hamil tidak mengalami penambahan berat badan selama hamil. iya, Indikasinya itu adalah bagi bayinya juga berarti bayinya tidak mengalami pertumbuhan juga. benar, Dan inilah yang nantinya kalau ibu itu hamil dengan kondisi KEK tadi, mengalami kekurangan energi kronis tadi, kronis, ya, pasti nanti berpotensi untuk melahirkan bayi BBLR, benar, bayi dengan berat badan lahir rendah. rendah, Kalau anak normal itu berat badan lahir normalnya minimal 2.500 gram atau iya, 2,5 2 kilo, benar, itu normal. Kalau tidak normal pasti di bawah itu. iya, Dan cenderung anak BBLR ini akan mengalami pertumbuhan tinggi atau panjang badan. Kalau anak normal itu panjang badannya paling rendah itu 45 cm. Kalau anaknya itu lahir kurang dari kurang 45, bayi itu iya, lahir kurang 45, sudah dikategorikan bayi stunting. oh benar, Nah, bayi stunting. Jadi, apa peran posyandu dalam hal ini untuk bisa mencegah stunting adalah kalau ibu itu rajin memeriksakan kehamilan, benar ketika dia sekali, mengalami masalah tidak mengalami kenaikan berat badan, makanya dikategorikan atau divonis mengalami masalah pertumbuhan. Itu langsung bisa diintervensi langsung dengan dicegah juga? langsung ada Oh, intervensi namanya intervensi, PMT Ibu Melkek. oh iya, Ada namanya di puskesmas itu disediakan pemberian makanan tambahan untuk tambahan ibu untuk hamil. ibu hamil, Nah, benar, jadi kalau dia ditemukan indikasi seperti itu, dikasih PMT tersebut benar ya, supaya mendapatkan nutrisi yang sesuai sesuai, kebutuhannya dan ada masa perubahan lah, kunjungan heeh, berikutnya dia sudah mengalami pertumbuhan atau iya, kenaikan berat badan. kenaikan berat Nah, badan, kemudian dengan balita juga begitu. Kalau balita melaksanakan penimbangan berat badan secara rutin setiap bulannya, bulan ini tidak naik berat badan. Oke, kita lihat bulan depan. iya, Yang penting datang ke posyandu, timbang benar, lagi. Kalau tidak naik juga berat badan, berarti masalah. iya, Kebijakannya kalau si anak mengalami tidak naik timbang berat badan 2 kali oh iya, berturut-turut, 2 kali ya, berarti dia divonis mengindikasikan ada masalah asupan gizi. asupan gizi, Langsung diintervensi dengan PMT balita, iya, pemberian makanan tambahan tambahan untuk untuk balita. balita, Itu diberikan rutin selama 1 bulan dan
diharap dengan konsumsi PMT tersebut, bulan berikutnya akan mengalami penambahan berat badan. Nah, kalau kebijakan ini jalan, kalau ibu hamil itu rajin check up ke posyandu dan balita itu rajin Rajin timbang ke iya, posyandu, ke posyandu tidak akan juga. mungkin terjadi stunting. Benar, Sebab setuju Pak Iksan. 2 kali saja mengalami tidak ada penambahan berat badan, langsung diintervensi. Iya. Nah, kapan terjadi stunting? Iya, Nah, kasihan. belum sempat anak itu gizi kurang, sudah dikasih PMT, sudah diintervensi Benar, Mas. dengan makanan tambahan. Kapan dia gizi buruk? Gizi buruk aja tidak sempat, apalagi stunting. Nah, itulah masalahnya sekarang ini. Yang menjadi pokok masalah stunting bagi kami di kesehatan adalah Iya. angka kunjungan atau tingkat keteraturan dari ibu balita dan ibu hamil atau balita itu kayak datang ke posyandu itu yang jadi masalah. Itu masalah Ya. ya benar ya. Itulah makanya kebijakan dari pemerintah melalui inovasi 5 duta Iya, 5 duta parenting ya, parenting. diharapkan kehadiran ibu duta parenting ke desa itu dapat memberikan motivasi dan Motivasi memprovokasi ya. kepada pemerintahan, terutama Pemerintahan pemerintahan desa. desa, Iya. bagi ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Benar-benar kader Ibu Kader ya. untuk mengintensifkan kegiatan posyandu dan Benar. mengajak ibu balita Ibu-ibu ya. dan anak-anak balita itu untuk datang ke posyandu. Makanya itulah kita memang masalah kesehatan itu tidak bisa kita atasi semuanya. Iya. Butuh bantuan, butuh Dari semua pihak sih kerjasama ya. dari semua pihak, terutama mitra Mitra pemerintah dalam hal ini pemerintah, PKK PKK atau ya. Kader-kader juga. kader-kader dan terutama ibu duta Duta parentingnya parenting. untuk bisa memberdayakan masyarakat melalui kegiatan posyandu. Iya. Wow, Sobat Kom banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Iksan terkait dengan masalahnya ya. Kemudian selain itu penyebab masalah untuk ibu hamil kira-kira apa nih? Karena yang saya tahu berawal dari kita mengandung ya sebagai seorang ibu. Sudah sejak dini, sejak dalam kandungan anak kita harus perhatikan soal asupan gizinya, makanannya kira-kira gambaran asupan yang harus dikonsumsi seperti apa kira-kira Pak Iksan untuk ibu-ibu hamil? Iya, ibu hamil ini kan ya pada prinsipnya begini, sebetulnya cakupan gizi seimbang saja. Cakupan gizinya seimbang. Yang namanya ibu hamil kan makan itu bukan hanya untuk kebutuhan satu orang, Benar. kan? Itu adalah kebutuhan untuk Anak juga. anak juga yang Dikandung. lagi dikandung. Iya. Cuman masalahnya adalah banyak di antara kita ini kadang-kadang menyamakan porsi makan di saat tidak hamil dengan hamil. Kadang-kadang ibu-ibu kan untuk menjaga bentuk tubuh, kadang-kadang menahan makan. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian itu masalah perilaku, masalah pengetahuan. Tetapi Benar. kadang juga faktor lain yang di luar kesehatan dan perilaku. Masalah kemiskinan, masalah terisolasian, masalah geografis, masalah kesulitan pangan, masalah sanitasi. Sanitasi Nah, ya. itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi lainnya. Dan ironisnya dalam masalah stunting itu, masalah yang di luar kesehatan justru cukup besar 70% yang mempengaruhi. Sedangkan masalah kesehatan itu hanya 30% dari masalah stunting ini. Nah, namun kita sifatnya adalah jangan kita seperti pemadam kebakaran, tunggu kejadian kebakaran dulu, dulu, baru dipadam. dipadamkan. Tapi pada prinsipnya pemerintah sekarang ini termasuk dengan inovasi pemerintah daerah dengan open itu. Oh iya, open. Setiap OPD melakukan pendampingan ke desa untuk pertama mengatasi kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan itu sangat berdampak kepada terjadinya stunting. Dengan miskin orang punya daya beli yang rendah untuk makanan. Kemudian dengan kemiskinan orang tidak mampu mencapai sumber makanan. Itu pertama. Kemudian dengan kemiskinan mereka tidak mampu menghadirkan rumah sehat. Dengan kemiskinan mereka tidak mampu mencapai atau memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak. Itulah jadi sinergis antara inovasi open dengan Gema Duta Parenting ini. Kalau itu berjalan dengan baik, saya optimis posyandu tidak ada lagi persoalan kayak gini. Stunting tidak akan lagi ada persoalan. Nah, yang perlu kita pahami adalah stunting itu masalah masa lalu. Masa lalu benar. Akibatnya sekarang. Sekarang kita adalah berupaya untuk menghilangkan faktor-faktor resiko. Sehingga
kita berharap ke depan itu tidak lagi muncul kasus-kasus stunting yang baru. Benar-benar. Untuk dinas kesehatan kali ini upaya pencegahan yang lebih konkret itu apa sekarang Pak Iksan? Sekarang melalui dana BOK itu ada porsi untuk pemberian PMT balita gizi buruk dan PMT ibu hamil kek. Jadi kalau ditemukan dalam kegiatan posyandu atau pelayanan kesehatan baik di posyandu ataupun di puskesmas ibu hamil kek itu langsung diantar setiap hari makanan ke rumahnya oleh petugas puskesmas. Oh, Nah, itu luar ada biasa. disediakan dananya. Iya. Kemudian untuk balita bila ditemukan tidak naik timbangan berat badan atau ditemukan gizi buruk Iya. di dalam pelayanan posyandu atau puskesmas juga disiapkan makanan PMT pemulihan. Diantar makanan ke rumahnya untuk pagi, siang, malam selama 90 hari. Wow. Nah, itu ada sebetulnya untuk upaya-upaya pemberantasan stunting ini sudah cukup komplit. Benar. Di desa pun ada kebijakan dana desa itu harus dialokasikan untuk pemberantasan stunting, di mana desa harus memberikan intervensi untuk anak-anak gizi buruk dan stunting dengan memberikan mereka makanan PMT pemulihan. Dan itu biasanya dilakukan bekerja sama dengan PKK, karena PKK yang paling paham tentang P2SA. Itu yang pertama. Kalau di kesehatan itu pertama ada PMT pemulihan yang diantar selama 90 hari ke rumah bayi atau ibu hamil. Juga adanya PMT biskuit untuk PMT ASI, PMT balita juga ada. Nah, sekarang untuk pemberian makanan itu sudah sangat komplit. Kemudian juga adalah pemberian secara rutin kapsul vitamin A, tablet FE kepada ibu hamil. Kemudian juga ada bulan vitamin A untuk imunisasi. Sekarang ini cukup imunisasi sudah cukup bagus. Tahun kemarin itu sudah mencapai target ujinya, di mana di atas 93%. Pada prinsipnya di kesehatan itu sudah oke. Cuman masalahnya sekarang adalah bagaimana mengajak semua balita untuk datang ke posyandu. Kalau datang ke posyandu berarti kita dapat memantau pertumbuhan. Itu masalahnya sekarang. Iya. Jadi sebenarnya dinas kesehatan tentunya sudah banyak berupaya melakukan banyak cara untuk menuntaskan untuk masalah stunting ini ya. Kira-kira strategi kali ini juga seperti apa nih untuk mengatasi semua persoalan stunting ini? Ya, kita strategi tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal ini untuk kegiatan posyandu kita sudah lakukan, tetapi apakah itu cukup? Tidak. Itu tentu belum. Karena ada faktor-faktor lain atau di luar kesehatan yang tidak bisa dikontrol oleh puskesmas atau tenaga kesehatan. Butuh bantuan dan kerjasama dari pihak lainnya, terutama pihak desa atau pihak pemerintah. Okelah, syukur dalam hal ini sudah hadir ada inovasi open, ada inovasi Gema Duta Parenting, dan itu sudah cukup membantu. Cuman tinggal dioptimalisasi saja di beberapa tempat. Buktinya itulah dengan adanya open dengan Gema Duta Parenting ini, dari awal tahun akhir tahun 2022 kemarin yang prevalensinya masih berkisar antara 8 sampai 7 dan sudah mulai mengalami penurunan sampai sekarang ini 5,20 secara perlahan tapi tetap ada. Kemudian juga jumlah posyandu yang di akhir 2022 tersebut tercatat hanya 50% posyandu aktif, sekarang sudah mencapai 80%. Jadi artinya gerakan atau inovasi itu sudah menunjukkan dampaknya. Tetapi itu di sisi kesehatan, tapi nanti kita masih terus berjalan, masih dievaluasi dalam hal pencapaian penurunan angka kemiskinan ekstrim, masih dilakukan. Sekarang ini ada lagi namanya inovasi dompet siapa yang ditetapkan oleh pejabat bupati. Itu dengan itu kita harapkan akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim. Kita harap yang jadi masalah faktor utama penyebab stunting adalah kemiskinan, itu bisa diselesaikan. Kalau itu masalah faktor-faktor itu bisa diselesaikan, saya optimis untuk stunting di Maluku Tengah bisa selesai. Baik, yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua adalah kesehatan itu bukan hanya menjadi masalah kesehatan. Pada prinsipnya pemerintah sudah berupaya secara optimal untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini contohnya untuk BOK tersebut, dulunya itu kita disediakan biaya untuk operasional puskesmas itu 26 miliar per tahun, sekarang sudah naik jadi 42 miliar per tahun. Dan di dalamnya itu ada program PMT atau pemberian makanan tambahan, PMT pemulihan untuk ibu hamil kek dan ibu balita mengalami gizi buruk. Selain itu juga ada pelaksanaan imunisasi, kemudian pelaksanaan kegiatan posyandu, pelayanan ANC sudah ada semua dan dibiayai oleh pemerintah. Nah, pada prinsipnya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting sudah optimal. Ditambah lagi dengan komitmen pemerintah daerah dengan inovasi-inovasinya, mulai dari inovasi open, kemudian inovasi GEMA atau Gerakan Bersama Duta Parenting, ditambah lagi dengan baru-baru ini diluncurkan inovasi tentang dompet Siafa itu menunjukkan komitmen pemerintah yang cukup bagus dan betul-betul serius dalam memperhatikan pelayanan kesehatan terutama untuk memberantas stunting. Cuman kembali apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan bermakna secara signifikan bila tidak diikuti dengan perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran dari masyarakat, terutama bagi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang punya balita, bagaimana mereka bisa mendorong atau tetap mengunjungi tempat-tempat pelayanan kesehatan posyandu untuk memantau pertumbuhan ibu hamil dan balita secara rutin. Sehingga dengan demikian dari pemerintah sudah optimal, masyarakat juga kesadarannya bagus. Saya kira masalah stunting akan bisa diselesaikan. Baik sekali. Closing statementnya, harapan aja, singkat harapannya. Harapannya apa Bapak? Singkat saja harapannya. Saya kira singkat begini, kita dengan cepat bisa menyelesaikan masalah stunting dengan harapan akan memberikan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia dan memberikan harapan sesuai dengan target pemerintah kabupaten menjadikan Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia Timur akan dapat diwujudkan. Baik sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Iksan. Sebelum kita mengakhiri podcast kita Belo Bercerita lewat online topik yang menarik saat ini, saya ingin menyampaikan juga begini kepada Sobat Kom semua. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atau anjuran dokter harus kita jalankan. Ke posyandu juga ya, wajib untuk ibu hamil dan membawa balita, bayi di bawah 5 tahun maupun anak-anak kita yang masih tergolong untuk pelayanan kesehatan. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Iksan untuk kebersamaannya dengan kami. Kita boleh jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, baik. Soal kesehatan itu sangat penting untuk kita bahas ya Pak Iksan ya. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah terus mendukung semua program inovasi untuk kesejahteraan masyarakat tentunya di bumi Pamahan Nusa. Saya Delvi. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Kom semuanya. Nantikan podcast-podcast kita yang lain masih dari program By Leo Bercerita lewat online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.